Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah cacat atau anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang menyimpang dari kriteria normal secara signifikan baik aspek fisik, psikis, emosional, dan sosial. Sehingga untuk mengembangkan potensinya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, yaitu kecerdasan, fisik, dan tingkah laku. Dalam jenis kecerdasan dibagi menjadi dua, yaitu di atas rata-rata EQ 110 dan di bawah rata-rata EQ 90. Dari jenis fisik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Tunanetra, 2. Tunarungu, 3. Tunagrahita, dan 4. Tunadaksa. Dari jenis tingkah laku, yaitu penyimpangan tingkah laku karena gangguan emosi dan karena gangguan penyesuaian sosial. Kemudian ada faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. 1. Kejadian sebelum lahir. Penyebab anak berkebutuhan khusus bisa terjadi saat ia belum lahir. Di antaranya yaitu karena adanya virus yang menyerang saat di kandungan, keracunan darah, dan faktor resus. Dan yang kedua, kejadian pada saat kelahiran. Kejadian ini terjadi ketika sang bayi hendak lahir dan mengalami hal-hal berikut pada kelahirannya, yaitu lahir menggunakan tongue verlossing, proses kelahiran yang terlalu lama, dan posisi bayi yang sungsang. Nomor 3 yaitu kejadian setelah lahir. Yang menyebabkan seorang anak berkebutuhan khusus selanjutnya adalah saat ia masih bayi atau anak-anak. Hal-hal yang terjadi adalah penyakit radang selaput otak, terjadi kecelakaan, stres berat, gangguan kejiwaan, penyakit panas tinggi disertai kejang-kejang. Selanjutnya ada model layanan anak berkebutuhan khusus. 1. Model segregasi. Model ini adalah model pendidikan yang dapat dikategorikan sudah klasik. Model ini memberikan layanan pendidikan secara khusus dan terpisah dari jenis anak normal. 2. Ada model kelas khusus. Model ini adalah model yang tidak berdiri sendiri, melainkan keberadaannya ada di sekolah umum atau reguler. Dan sifat dari kelas ini tidak permanen karena dilihat dari ada atau tidaknya anak yang membutuhkan kelas khusus ini. 3. Model sekolah dasar luar biasa. Model ini adalah model yang diperuntukkan untuk menampung peserta didik berkebutuhan khusus usia sekolah dasar dari berbagai jenis dan tingkat kekhususannya. Mereka belajar di kelas masing-masing sesuai kebutuhan khusus yang dialami. Yang nomor 4, model guru kunjung. Model ini difungsikan untuk mereka yang membutuhkan pendidikan di daerah terpencil, daerah perairan, daerah kepulauan, atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh layanan khusus yang telah ada. Selanjutnya ada tenaga kependidikan dalam layanan anak berkebutuhan khusus. 1. Tenaga guru. Tenaga guru yang dipersyaratkan diantaranya 1. Guru khusus, 2. Guru pembimbing, konselor pendidikan, 3. Guru umum yang memiliki pengalaman luas dan matang dalam hal mendidik dan menangani masalah-masalah di sekolah. 2. Tenaga ahli. Tenaga ahli yang diperlukan dalam menangani permasalahan-permasalahan pada anak diantaranya dokter umum, dokter spesialis, psikolog, social worker, dan tenaga ahli lainnya. 3. Tenaga administrasi. Sebagai tenaga non-akademik. Walaupun keberadaannya di non-akademik, namun sangat diperlukan sekali. Tujuannya untuk kelancaran tugas-tugas sekolah secara umum, misalnya dalam bidang keuangan, surat menyurat, pendapatan siswa, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya tentang anak berkebutuhan khusus. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.